Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan di ujung telepon saya masih bersama Bang Abednego Tarigan dari KSP. Menyambung pertanyaan saya sebelum break tadi, Mas Hermawan, apa perlakuan khusus untuk daerah-daerah yang sekarang sudah dinyatakan bahwa di situ banyak kasus positif coronanya? Baik, adanya desentralisasi pemeriksaan laboratorium dari yang sebelumnya 1 menjadi 3, kemudian sekarang menjadi 12, itu sebenarnya sesuatu yang lebih baik. 12 ini tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi masih berfokus di sekitar Jawa ya utamanya, karena memang start dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, hanya saja beda pemeriksaan laboratorium kaitannya dengan diagnostik confirmation kan, tetapi ada pengambilan swab tenggorokan. Nah, pengambilan ini sebenarnya yang menjadi cara cepat kita, bagian dari responsiveness. Bahkan kemarin Donald Trump di Amerika mengatakan hampir jalanan kota besar Amerika itu disiapkan mobile. Jadi mobile untuk pengambilan swab tenggorokan. Ini niru yang di Korea Selatan ya? Niru Korea Selatan. Dan Korea Selatan menjadi tempat yang berhasil untuk pengendalian secara cepat dan masif. Ketika mobile ini digerakkan, kemudian ada volunteer dari tenaga kesehatan, walaupun pemeriksaan labnya di laboratorium khusus yang sudah ditetapkan. Tetapi dengan adanya upaya jemput bola atau proaktif seperti ini, sebenarnya sangat membantu masyarakat, yang masyarakat kita juga tidak semuanya teredukasi. Masyarakat kita ini kan ada yang acuh. Ada pun yang sudah punya inisiatif datang sendiri ke rumah sakit, belum tentu ready juga. Saya pernah menanyakan hal itu, kenapa kita tidak bisa melakukan swab tenggorokan melalui, belum drive-thru deh, saya belum berpikiran, karena waktu itu baru 4 kasus temuan segala macam. Tapi pejabat di Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa itu biayanya mahal. Yang kedua, tidak semua orang mau langsung diperiksa, harus ada reasoningnya. Tapi alasan pertama yang saya dapat waktu itu, mahal. Mahal ini bicara yang sesuatu yang relatif. Mahal ini berapa sebenarnya? Ini sesuatu yang relatif. Kalau hanya sekedar pengambilan swab itu sama sekali tidak mahal. Paling antara 100 sampai 250 ribu ya untuk ininya. Cuman begini, ini kan komitmen dan keputusan pemerintah yang sigap di depan publiknya, di depan rakyatnya. Betapa di negara-negara lain yang sudah menjadi lesson learned keberhasilan pencegahan dan pengendalian ini, mereka melakukan itu. Karena cara contact tracing itu sebenarnya dalam kasus-kasus yang sudah nyebar ke berbagai daerah itu tidak melulu menjadi sesuatu yang efektif. Melainkan kita melakukan jemput bola. Situasi darurat wabah itu harus diperlakukan tesisnya agak terbalik. Kita harus menganggap semua orang itu memiliki resiko dan mudah terpapar, sehingga kita melakukan upaya yang masif di tengah masyarakat untuk sekedar melakukan screening. Nah, ini yang beda dengan pemahaman dalam kesehatan biasa yang kita akan melayani di provider atau layanan kesehatan sifatnya agak pasif. Tapi sekarang kasus wabah itu kita harus curigai. Hampir semua orang itu potensi menjadi karier. Nah, karena ini kan silent, bahkan kasusnya menjadi asimptomatik yang paling banyak. Nah, ini hal-hal yang harus kita pikirkan ke depan. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan yang signifikan. Tapi kalau secara statistik kita analisis ya kenaikan bertahap kita juga worry juga dalam 2 minggu ke depan bisa menembus angka 500 dan seterusnya. Bahkan dalam 2 minggu ke depan jika tidak ada perlakuan yang kalau berbeda. kita lihat statistik sekarang ya, sekarang kan hampir 200 terkonfirmasi positif. Kalau 200 orang terkonfirmasi positif ini kita kali 5, dia sudah berhubungan atau berinteraksi dengan 5 orang tiap orang, maka yang pasien dalam pengawasan itu kemungkinan bisa 1.000 orang. Kalau pasien dalam pengawasan 1.000, kalau kita kali 5 lagi untuk ODP, itu udah 5.000 orang. Dan ini yang luar biasa, angka ini tersebar di seluruh wilayah kita, karena beberapa tidak lagi klaster Jakarta seperti dulu nih. Kita membayangkan adanya silent movement, silent symptom, silent transmission. Ini yang menjadi tugas utama gugus tugas yang sekarang. Jadi pendekatannya harus komprehensif. Inilah yang terjadi di Italia. Silent movement ini terjadi tiba-tiba tinggi sekali. Bahkan saya baca laporan dari ITB kemarin, peneliti epidemiologi menemukan bahwa kalau perlakuannya sama seperti ini, Mas Hermawan, kurva permodelan matematik April nanti kemudian melonjak hingga 8.000 kasus di Indonesia. Setuju, itu kan lebih ekstrim lagi. Saya hanya menyebutnya mendekati 5.000 saja karena kita patokan minimal 5 orang. Tapi kalau kita belajar dari perjalanan Menteri Perhubungan kita yang terkonfirmasi positif, kalau kita tracing perjalanan Menteri, saya yakin lebih dari 100 orang menjadi ODP. Orang dalam pemantauan, bahkan di lingkungan istana sendiri. Artinya apa? Ini seseorang yang pejabat yang dikenal publik, gampang di tracing oleh media. Bagaimana masyarakat kita yang belum terlalu teredukasi, kemudian bergerak dan tidak disorot? Nah, ini kan sesuatu dan yang sebenarnya masuk istana pun sudah
hand sanitizer dan ya Betul, seperti kantor-kantor berlapis. kita sekarang. Tapi itu toh juga ternyata tidak berhasil. Betul, makanya langkah terbaik menurut saya adalah kita proaktif semuanya. Pendekatan provider, adanya mobile checking dan seterusnya tadi, termasuk kita aktifkan kembali community base, peran puskesmas diberdayakan, dioptimalkan, prosedur diperbaiki, tetapi juga konsolidasi dilakukan yang secara masif oleh gugus tugas. Kita sudah mengapresiasi, sekarang pemerintah sudah sangat lebih baik. Ya. Artinya sudah ada konsolidasi terstruktur, tetapi kita beradu dengan kecepatan Ya, setuju. penyakit gitu loh. Nah Meskipun ini yang terlambat, kita sudah buang-buang 2,5 bulan betul. kemarin. Nah ini menjadi catatan kita Ya, ke depan. kita ke Bang Abed Nego. Bang Abed, kalau tadi Mas Hermawan mengusulkan, kenapa tidak jemput bola? Segala opsi itu terbuka ya, karena satu hal juga pembiayaan mungkin nanti akan ada jalan keluarnya di dalam konteks ini, tetapi juga kebutuhan akan material itu juga tidak mudah untuk didapat. Nah, tetapi sudah mulai ada tawaran-tawaran dari beberapa negara sahabat kita untuk membantu bagaimana percepatan kita di dalam proses pendeteksian ini. Kabarnya, Bang Abed, kabarnya dari Cina juga sudah mempropos untuk memberikan bantuan-bantuan ini, tapi pemerintah kita menolak. Apakah benar demikian? Nggak seperti itu ya, karena ada beberapa prosedur yang dilewatin. Kemarin Dewan Pengarah dan kemudian juga sudah bertemu, begitu ya. Artinya ini akan ada relaksasi di dalam bagaimana kita menerima bantuan-bantuan yang berkaitan dengan alat-alat dan fasilitas kesehatan. Dan kita lihat juga kan di beberapa negara mereka sudah mulai lebih stabil, sehingga kebutuhan mereka terhadap alat itu juga sudah lebih berkurang dan punya kesempatan untuk membantu negara-negara yang lain. Beberapa waktu yang lalu kan memang situasinya semua lagi membutuhkan begitu, sehingga banyak negara yang selama ini kita memang tergantung banyak hal terkait dengan alat-alat kesehatan maupun juga bahan baku begitu, itu kesulitan karena berebut sumber daya. Tetapi sekarang ini ada situasinya agak berubah, Cina lebih stabil, Singapura juga sudah lebih terkendali begitu, dan ini memberikan kesempatan untuk membantu negara-negara lain. Kita prinsipnya di Indonesia juga kan membuka untuk itu. Kan kalau dibaca kepresnya juga, di dalam negeri pun kita membutuhkan bantuan dari LSM, organisasi masyarakat sipil, dari swasta dan lain sebagainya. Artinya ruang untuk bagaimana kerjasama yang terus diperluas ini akan terus dibuka untuk bagaimana secepat mungkin kita bisa mendeteksi, sekaligus juga apa yang disampaikan oleh Mas Hermawan tadi, bagaimana masyarakat kita itu juga bisa mencegah melalui pembatasan-pembatasan yang dilakukan itu bisa berjalan. Evaluasi dari pembatasan yang sudah berapa hari ini kita lakukan seperti apa di KSP, Bang Abed? Kalau kita lihat ya, pembatasan-pembatasan itu eskalasinya ada meningkat begitu ya. Yang paling sulit kan sebenarnya di kalangan swasta ya, karena ada berkaitan dengan metode mereka di dalam menjalankan organisasi untuk tujuan-tujuannya, misalnya yang berkaitan dengan produksi barang dan lain sebagainya. Kalau untuk pemerintah agak sedikit mudah, setelah keluar dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, semua melakukan penyesuaian, termasuk kami juga melakukan penyesuaian, sehingga yang misalnya bekerja di kantor itu cukup terbatas jumlahnya, dan kemudian juga sekarang terus merancang untuk bagaimana bekerja secara jarak jauh dan bisa atau bekerja dari rumah begitu. Baik, terakhir Bang Abed, apa kabar dari Pak Menhub kita, Pak Budi Karya Sumadi? Sampai sekarang dikabarkan kalau yang kami tahu kondisinya masih tetap stabil untuk itu. Kami untuk yang hal ini memang hanya menunggu ya dari otoritas, yaitu dalam hal ini Rumah Sakit dan Kementerian Kesehatan. Tapi lagi-lagi itu menjadi catatan penting buat kita semua bahwa kita semua harus turut berpartisipasi, karena seperti disampaikan tadi oleh Mas Hermawan, ini nggak mengenal kelas, kelompok, jabatan, dan suku, ras. Penyakit ini, virus ini bisa masuk ke siapa aja. Dan apakah semua menteri di kabinet juga sudah dilakukan tes, mengingat mereka juga mengikuti rapat terbatas bersama Menhub? Sesuai dengan protokolnya ya dites ya, dan seperti disampaikan Pak Presiden kan bahwa juga dites, dan memang nanti ditanyakan saja ke otoritas. Sampai sejauh ini tidak ada keluhan lain yang kami terima atau informasi atau bahkan rumor sampai sekarang. Baik. Itu nggak ada begitu. Baik, Bang Abed, terima kasih atas waktu Anda telah bersama kami di Good Morning Jakarta. Baik, terima kasih. Terima kasih. Anda menangkapi seperti apa, Mas Hermawan? Kalau tadi ketika saya tanyakan tentang proaktif jemput bola, ternyata pertama jawabannya sama seperti pejabat dari Kementerian Kesehatan, faktor biaya.
Ya, kalau kita lihat kan seperti yang saya sampaikan, Amerika mengalokasikan 50 miliar dolar untuk tanggap cepat. Jadi gerak cepat di luar anggaran rutin mereka yang memang besar untuk kesehatan. Ya. Itu setelah presidennya sendiri didorong sama pers untuk melakukan cek tes COVID-19 ya? Iya sebenarnya, dan itu didorong. Kalau di Indonesia evidence-nya begitu, karena ada rapat terbatas, Menteri Perhubungan di situ, bahkan ada presiden, tetapi menterinya positif kan. Artinya ada dua, di sisi yang satu ada yang pasif, yang satu ada yang aktif. Nah ini kan ironis buat kita. Maksud saya begini, ke depan Mbak Nastiti, bahwa kita sendiri memiliki komitmen. Daripada kita memiliki kerugian ekonomi yang lebih besar, kalau kasus ini mundur penanganan kita lebih, artinya kurva kita itu tinggi dan melandainya panjang, lebih baik kita mengalokasikan sumber daya, berkorban lebih cepat dengan tenggat yang pendek, itu kita cepat memulihkan lagi perekonomian. Artinya ada effort kita untuk mengorbankan ekonomi sejenak, tetapi untuk mengambil keuntungan pada jangka menengah dan jangka panjang. Negara-negara maju di dunia melakukan itu. Proyek-proyek infrastruktur yang besar, misalnya di-cut dulu, di-pending dulu. Mau nggak mau. Jadi physical distancing, himbauan pada masyarakat untuk berperilaku menjaga jarak dan juga berperilaku hidup bersih dan sehat, harus juga disambung dengan komitmen pemerintah juga untuk mempercepat pengendalian ini melalui mekanisme anggaran, pengawasan, termasuk juga pooling resources, mengumpulkan semua sumber daya. Bahkan sekarang kami kemarin beberapa waktu bersama Ketua Apindo dan pengusaha ya, mereka sangat komitmen kok. Swasta kita itu sangat siap untuk turut membantu pemerintah dalam memberikan support pembiayaan terhadap penanganan ini. Hanya rantai komando ini harus diperpendek supaya ada satu kesatuan langkah, kekompakan sehingga masyarakatnya enak, percaya diri, nyaman dan teredukasi, tetapi pemerintah kita juga sigap dalam arti dilihat dan menjadi terpercaya oleh publiknya, jadi trust publik. Ya, Cina sudah merasa COVID-19 ini selesai di negara mereka, meskipun masih ada 1-2, tapi rumah sakit besar yang dibangun sekejap 7 hari, 10 hari kemarin sudah ditutup begitu. Kemudian Cina sendiri mengirim pasukan perawat, pasukan medisnya ini ke Italia, ke Amerika. Bantuan-bantuan juga rasanya akan dilonggarkan oleh pemerintah Cina untuk negara-negara termasuk Indonesia. Apakah yang saya dengar Indonesia masih cukup gengsi untuk menerima pemberian itu? Iya, ini memang gestur politik ya. Artinya gestur politik pemerintah. Kalau saya lebih melihat kepada aspek public health saja, kesehatan masyarakat. Risiko-risiko kesehatan kalau kita tidak tanggap dan kalau kita tidak sigap. Nah, dengan angka statistik kita bisa melakukan prediksi. Semua ini predictable. Angkanya sejauh mana seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, bahkan sampai tanggal 29 Mei. Sampai batas waktu perpanjangan tanggap darurat sebenarnya bisa kita prediksi secara statistikal. Hanya saja pasti ada juga faktor penentunya. Faktor-faktor penentu ini berkaitan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan kesadaran juga yang sungguh-sungguh dari masyarakat. Dua sisi yang saya selalu sebut provider based dan community based. Kalau dua-dua ini dilakukan secara paralel, kemudian kompak dan komprehensif, maka kita akan cepat mengendalikan. Anda belum melihat itu terasa sampai sekarang? Belum, masih agak parsial. Kita masih mencari model agar semua ini kita lakukan penguatan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah aja kan kemarin-kemarin rada miss ya. Tetapi saya melihat seperti kunjungan Pak Tito Karnavian ketemu dengan Gubernur DKI dan beberapa komunikasi dengan kepala daerah, ini menunjukkan langkah maju. Kita berharap ke depan lebih kompak, lebih sinergis dan lebih paralel sistematik termasuk pada masyarakat. Ke depan itu artinya 1 jam ke depan, bukan hari-hari ke depan. Oh iya, tentu. Ini kita berpacu dengan kecepatan COVID-19 epideminya. Kita masih punya satu segmen terakhir, Mas Hermawan, kami kembali usai jeda.